Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azuhurfia Firnianda. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI. Saya di sini akan berpresentasi tentang sedikit makalah yang telah saya buat, yaitu materinya tentang fikih muamalah dalam ekonomi syariah, bank syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah atau saham syariah. Yang pertama yaitu pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah adalah salah satu cabang dalam Islam yang membahas aturan-aturan syariat dalam interaksi sosial dan ekonomi. Prinsip utamanya adalah keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap unsur-unsur yang merugikan seperti riba, ketidakjelasan, dan maisir atau judi. Pembahasan yang pertama yaitu perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam dengan menghindari riba dan menggantinya dengan skema berbasis bagi hasil, kemitraan, serta jual beli. Di sini ada produk-produk perbankan syariah antara lain tabungan dan deposito syariah yang menggunakan akad wadiah atau mudorobah. Pembiayaan syariah menggunakan akad mudharabah, jual beli, ijarah atau sewa, dan musyarakah atau kemitraan. Perbankan syariah mengutamakan sektor halal dan transparansi dalam transaksi. Dan di sini ada masalah dalam perbankan syariah, yaitu masalahnya kurangnya literasi masyarakat mengenai perbankan syariah, tantangan dalam penerapan akad yang sesuai dalam syariah, dan yang paling besar yaitu problematikanya persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan. Kemudian pembahasan yang nomor dua yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah atau yang disebut dalam fikih takaful didasarkan pada prinsip tolong menolong atau ta'awun dan berbagi resiko. Berdasarkan dengan asuransi konvensional yang berbasis spekulasi dan bunga, asuransi syariah menggunakan akad tabarruk, hibah, serta mudharabah atau wakalah dalam pengelolaan dana serta keunggulan asuransi syariah. Di sini ada keunggulan asuransi syariah antara lain dana dikelola secara transparan dan hanya digunakan untuk kepentingan yang sesuai syariah. Tidak ada unsur gharar atau ketidakjelasan dan maisir judi dalam transaksi. Pembagian surplus underwhelming kepada peserta. Kemudian di sini ada masalah-masalah dalam asuransi syariah, yaitu minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep melalui takaful, regulasi yang masih berkembang dan kurangnya kebijakan pendukung. Dan yang terakhir, kurangnya inovasi dalam produk asuransi syariah. Yang keempat yaitu saham dalam Islam. Investasi dalam bentuk saham diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak berinvestasi di perusahaan yang bergerak di sektor haram, misalnya alkohol, perjudian, dan riba. Perusahaan harus memiliki sistem keuangan yang bersih dari riba. Transaksi saham harus menghindari spekulasi yang berlebihan. Instrumen seperti reksadana syariah dan sukuk merupakan alternatif
investasi yang lebih sesuai dengan prinsip Islam karena diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Masalah-masalah tentang dalam investasi syariah yaitu kurangnya sosialisasi mengenai berbasis syariah, itu mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah itu sama, yaitu kurangnya sosialisasi mengenai investasi berbasis syariah. Terbatasnya jual emiten yang benar-benar memenuhi kriteria syariah. Fluktuasi pasar yang bisa menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Baik, kesimpulan dari materi di atas yaitu ekonomi syariah hadir sebagai solusi alternatif yang membiarkan kepastian hukum berdasarkan syariat Islam. Perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah memiliki peran penting dalam mendukung sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika. Namun masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar sistem ini dapat berkembang lebih luas. Demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Afan minni idza wajadna hunakal khotoyat wal khafawat waladat min hali wal lisani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.